Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan psikologi agama ini dalam keadaan yang baik, walaupun masih secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam rangka menuntut ilmu. Yang sama kita hormati dosen pengampuh mata kuliah psikologi agama Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin MAG MSI, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit tentang ringkasan materi, pengertian dan ruang lingkup kajian psikologi agama. Psikologi agama berasal dari dua kata, yakni psikologi dan juga agama. Pengertian psikologi secara harfiah, psikologi berasal dari dua kata, yakni psik yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Definisi di atas tidak menimbulkan masalah ketika psikologi masih menjadi satu dengan filsafat. Setelah berdiri sendiri, maka timbulnya pertanyaan, apa itu jiwa? Jiwa merupakan sesuatu yang abstrak, tidak bisa dibuktikan secara empiris, yang nampak hanya gejalanya, yakni perilaku. Definisi psikologi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapat dari Wundt. Beliau mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kesadaran manusia. Kemudian, pendapat dari Woodward and Marquis. Mereka berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu, baik motorik seperti berjalan dan berbicara, akan tetapi juga aktivitas kognitif seperti melihat, mendengar, mengingat, dan berpikir, serta aktivitas emosional seperti tertawa, menangis, dan sedih. Dan juga Branca. Beliau mengatakan bahwa psikologi adalah the science of behavior. Kemudian kita akan masuk ke ruang lingkup kajian psikologi. Jadi, ruang lingkup kajian psikologi ini terbagi menjadi dua. Ada ruang lingkup psikologi secara umum, yakni mempelajari tentang gejala jiwa yang umum individu yang normal. Dan kemudian juga ada psikologi khusus, yakni mempelajari tentang gejala jiwa yang sifatnya khusus. Ya, adapun ruang lingkup kajian psikologi ini meliputi psikologi industri, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi abnormal, psikologi agama, dan lain-lain. Nah, kemudian dilihat dari kegunaannya, maka terbagi menjadi dua. Ada yang namanya psikologi teoritis, yakni dipelajari untuk kepentingan ilmu psikologi itu sendiri. Dan ada juga psikologi praktis, yakni dipelajari untuk diaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian agama. Sebagian besar para ahli mengakui sulit untuk mendefinisikan agama. Salah satunya datang dari W.A. Kaut. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sulit daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk mendefinisikan agama. Kenapa agama dianggap sulit
untuk dicarikan definisinya karena ya ada beberapa sebab. Di antaranya, pengalaman beragama merupakan sesuatu yang bersifat batiniah dan subjektif. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang dapat merasakan pengalaman beragama yang lebih kuat kecuali pada agama mereka masing-masing. Sehingga orang membuat definisi berdasarkan pengalaman beragama mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah konsep agama dipengaruhi oleh tujuan orang yang membuat definisi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah karakteristik agama menurut Encyclopedia of Religion. Ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama adalah kepercayaan kepada wujud supranatural. Dalam hal ini adalah Tuhan. Kemudian pembedaan antara objek yang sakral dan profan. Kemudian yang ketiga adalah tindakan ritual yang berpusat pada objek yang sakral. Kemudian tuntunan oral yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian yang keempat adalah perasaan yang khas agama, yakni ketakjuban, perasaan misteri, rasa bersalah, pemujaan yang cenderung bangkit di tengah objek yang sakral atau ketika menjalankan ritual, serta yang dihubungkan dengan gagasan ketuhanan. Dan yang selanjutnya adalah sembahyang dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya dengan Tuhan. Nah, kemudian kita akan masuk ke definisi agama menurut para ahli psikologi. Nah, ada beberapa pendapat ya. Di sini saya ambil dua pendapat dari dua ahli psikologi. Yang pertama adalah Allport. Ya, beliau di dalam bukunya yang berjudul Individual and His Religion mengatakan bahwa agama merupakan perasaan religius yang matang yang didefinisikan sebagai kecenderungan untuk membangun pengalaman, merespon kebaikan dalam cara-cara kebiasaan tertentu pada objek konseptual dan prinsip-prinsip yang individu hargai sebagai sesuatu yang pokok dan penting serta mengerjakan terhadap apa yang dihargai sebagai sesuatu yang permanen dan sentral. Nah, kemudian ya, menurut William James, ya, beliau mengatakan bahwa agama adalah perasaan, tindakan, dan pengalaman individu dalam kesepiannya sepanjang mereka melihat dirinya berhadapan dalam hubungannya dengan apa yang dianggapnya sebagai Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam pengertian psikologi agama. Nah, kalau dilihat, psikologi agama ini mempunyai arti apa? Yakni salah satu cabang dari psikologi yang mempelajari perilaku individu dalam hubungan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Jadi, maksudnya adalah selain ya, psikologi itu kan adalah ilmu tentang jiwa. Nah, selain kita mempelajari tentang ilmu kejiwaan tersebut, maka ya kita pun harus ya mengkaitkannya dengan hubungannya antara agama yang dianut oleh seseorang tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ruang lingkup dari kajian psikologi agama. Nah, ruang lingkupnya ini ada dua. Ada yang namanya pengalaman beragama dan juga perilaku dalam beragama. Ya, pengalaman dalam beragama maksudnya adalah ketika seseorang tersebut memeluk dan meyakini agama yang dianutnya, maka pastinya orang tersebut mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat kental, yang sangat besar, baik dalam beribadah ataupun dalam hal bersosial kepada masyarakat. Ya, nah itu masuk ke dalam pengalaman beragama dan juga perilaku beragama. Di setiap agama-agama yang dianut, ya,
Salah satunya adalah agama Islam. Di dalam syariat Islam sudah diatur bagaimana dan tata cara berperilaku baik kepada sesama umat Islam ataupun kepada orang-orang non-Islam atau non-Muslim. Ya, kita diajarkan untuk bertoleransi, kita diajarkan untuk menghargai, kita diajarkan untuk menghormati kepada orang-orang yang memang meyakini agama mereka masing-masing. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, tetapi ya, kita pun tidak boleh ya merasa bahwa kita yang paling benar. Ya, walaupun memang sebenarnya adalah agama Islam adalah agama yang memang diakui ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana agama Islam ini dibawa oleh manusia yang paling mulia, yang paling suci, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya, kita pun harus bisa mentoleransi orang-orang yang memang kuat kepada agamanya mereka masing-masing. Jadi ya, sekali lagi, di dalam agama Islam kita sudah diajarkan, kita sudah dicontohkan bagaimana cara kita berperilaku baik kepada sesama muslim dan juga kepada non-muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.